Nggak sedikit orang-orang yang udah latihan, mereka bertahun-tahun, mereka ke tempat gym, tapi hasilnya badannya begitu-gitu aja, gak ada perubahan yang signifikan. Kira-kira kenapa? Welcome to Jaron YouTube Channel. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, kenapa banyak orang yang mereka sudah latihan, kayaknya tuh rajin, kayak rutin latihan ke gym, tapi badannya nggak ada perubahan yang signifikan. Alasannya kenapa? Jadi gue akan buat di video kali ini kira-kira sedikit dari banyak alasan yang ada, dan inilah kebanyakan alasan-alasan itu kenapa bisa terjadi badan mereka tidak melakukan atau tidak berubah secara signifikan. Oke, ini dia alasannya. Tapi sebetulnya alasannya cuma satu sih. Jadi alasannya adalah latihannya tidak maksimal, tidak efisien. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi orang-orang itu adalah misalnya kalau mereka badan ektomorf, yang pertama terlalu banyak kardio. Nah ini salah nih. Kalau buat orang yang badan ektomorf yang kayak gue, mereka itu nggak bisa terlalu banyak kardio. Bahkan buat kita adalah hindari kardio sedikit mungkin. Nah kita harus main di beban yang berat, atau kita main pakai beban, angkat beban gitu. Dan alasan yang kedua juga bisa aja terlalu sedikit atau kurang kardio. Jadi tadi kebanyakan kardio, yang ini kurang kardio. Buat badan-badan yang gemuk, badan-badan yang besar, mereka kadang-kadang juga, ya gue ada juga sih temen yang memang dia badannya agak besar, agak gemuk. Udah gue bilangin, lo kardio, lo kurusin dulu gitu, tapi jangan main beban terus gitu. Tapi dia tetap main beban, karena emang kesalahan pola pikir dari awal kayak nge-gym harus main beban. Padahal nggak seperti itu, nge-gym tidak harus selalu main beban gitu. Jadi ada prosesnya dulu. Dari badan yang gemuk, lo harus kardio dulu, harus kurangin dulu. Ketika sudah sampai titik yang efisien atau yang menurut lo pas, baru lo build muscle. Nah titiknya harusnya seperti itu. Jadi yang pertama, ada yang terlalu berlebihan kardio, yang kedua ada yang malah mereka kurang kardio gitu. Jadi mesti tahu bentuk tubuh kita dulu seperti apa. Nah yang ketiga adalah lu terlalu manjain otot. Nah ini nih, misalnya satu set kita harus selesaiin antara 8 sampai 12 repetisi. Tapi ketika kita baru 5, baru 6, otot udah baru mulai berasa panas, kita langsung udahan. Tidak menyelesaikan set dengan maksimal. Ya kalau begitu otot dimanjain ya sama aja, kita nggak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sama aja kayak orang tua mendidik anak, anaknya dimanjain, ketika sudah besar ya mereka kurang bisa mandiri ya kan, pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi kita harus tidak boleh memanjakan otot. Oke? Yang keempat, biasanya ada orang yang memang sih mereka membership, tapi latihan itu cuma 1 sampai 2 kali seminggu. Kalau kayak gini sih gue nggak perlu ngomong apa lagi ya, karena nggak mungkin bisa mendapatkan hasil maksimal kalau latihan cuma 1 sampai 2 kali seminggu, and the rest of the week ya makan, tidur, santai dan sebagainya. Jadi kalau membutuhkan untuk mendapatkan badan yang bagus, badan yang ideal, lu membutuhkan effort dari segi tenaga dan juga pastinya waktu. 1 sampai 2 kali nggak cukup, kalau bisa 5 kali sampai 6 kali seminggu kayak gue. Dan yang kelima adalah gerakan yang monoton. Nah ini juga nih, bertahun-tahun nge-gym, tapi setiap tahun, setiap berbulan-bulan, berminggu-minggu latihannya gerakannya itu aja chest, urutannya udah ketebak. Kalau misalnya oke nih dia latihan, oh pasti gerakannya ini seperti ini. Nah kalau harus ingat, kalau otot itu punya memori, jadi kita harus melakukan banyak variasi latihan. Makanya kita harus tahu, harus gain knowledge gimana caranya nge-gym, gerakan itu apa aja. Sama-sama main incline, tapi gerakan tuh ada macam-macam, ada yang pakai dumbbell, ada yang pakai barbell, ada yang bisa push up. Jadi gerakan harus bervariasi, nggak boleh monoton. Kalau monoton, gue jamin satu titik nanti otot tidak akan berkembang, dia akan stagnan di situ. Oke? Dan yang keenam, 6, 7, 8, 9, 10, sudah banyak banget alasannya yang lain. Misalnya lo latihan tapi main handphone, lo latihan kebanyakan ngobrol, kebanyakan gosip, lo latihan tapi kebanyakan nonton, ya kan, lo treadmill sambil nonton 2 jam, sejam, nonton sampai filmnya habis. Dan juga lo kebanyakan istirahat daripada latihan, atau juga latihan tapi asal gerak doang. Ya kalau asal gerak doang ya akhirnya lu juga ototnya juga asal aja jadinya gitu, nggak akan ada yang signifikan kayak gitu. Oke, jadi itu dia beberapa alasan kenapa orang latihan atau dia ada member gym bertahun-tahun tapi badannya nggak signifikan. So semoga ada yang tersentil dan atau mungkin juga bisa sadar dari video ini, dan kalian bisa lebih latihan lebih efektif lagi ke depannya. Oke, so always be grateful because you are blessed. I'll see you next video. Jangan lupa di subscribe. Ciao.